Meriam Majapahit ini punya kekuatan namanya meriam Cetbank. Oh, Cetbank ya. itu. Kalau meriam dari Turki, dari Eropa, ini kan masih pakai lantak. Iya. Sehingga untuk mengeluarkan mesiu meriam itu harus butuh waktu lama. Sementara meriam Cetbank ini tidak pakai lantak. Oh, itu teknologi ya. Sudah teknologi ini sudah banyak diakui oleh ilmuwan dunia. Iya. Jadi ketika meriam dari Turki ini satu ledakan biar gitu. Untuk setelah itu butuh jangka waktu yang lama. Majapahit sudah 5 kali. Lima kali kirim ledakan. Selalu kalah. Akhirnya Ottoman Turki mengirimkan misi lewat para agamawan yang oleh bangsa kita saat ini disanjung-sanjung sebagai Wali Songo. Padahal ini adalah misi dari pemerintah Turki untuk menjajah kita ini. Ini harus kita luruskan sejarah ini gitu loh. Ini terlepas dari dakwah Islam loh ya. Tapi ini jelas-jelas perebutan kekuasaan, perang pada waktu itu. Kita bukan bicara agama. Ini adalah bicara tentang penguasaan suatu daerah gitu loh, bukan bicara agama. Dan ini memang harus kita buka selebar-lebarnya nih Pangeran. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, di sanggar kita kedatangan tamu agung dari Kedatuan Pejanggik di Pulau Lombok, yaitu Pangeran Lalu Satria Wangsa. Ini akan kita bahas tentang bagaimana historisnya, bagaimana tentang perjalanan sejarah, kenapa kok antara Pulau Lombok, Pulau Jawa, antara suku Sasak dan suku Jawa ini nampak sekali ada kedekatan, entah itu secara culture ya, maupun secara perjalanan sejarah. Sampai-sampai kalau kita ke Lombok, kita akan temukan nama-nama kota yang ada di Jawa, ini semuanya ada di Pulau Lombok. Termasuk tamu agung kita, namanya saja Satria Wangsa. Ini nama Jawa ini. Rahayu Pangeran, matur tampi asih kedatangannya ke tempat kita ini. Saya yang terima kasih Mas sudah diizinkan untuk hadir di forum yang sangat top ini kan. Sama-sama. Nah, ini menurut pandangan dari Pangeran dan juga barangkali melihat ya, karena Pangeran merupakan keturunan langsung dari Kedatuan Pejanggik, kerabat keraton ya, merupakan trah ngaluhur ya, istilahnya darah biru kalau dalam tradisi Jawa. Dan juga barangkali Pangeran membaca beberapa literasi. Ini apa saja yang bisa kita ungkapkan kedekatan antara Jawa Sasak ini Pangeran? Nah, baik Mas. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada Mas KRAT Sutrisno Rekso Budoyo. Ini sahabat saya sudah sejak lama. Terima kasih Pangeran. Sejak tahun 2010 ya. Iya. Sudah 13 tahun. Sudah 13 tahun ya, udah cukup lama dan selama itu kan intens sekali. Beliau sering ke Lombok untuk ritual-ritual kebangkitan Nusantara dan mampir di tempat kami. Saya juga sering ke sini, makanya saya bukan tamu di sini. Ini tuan rumah kan. Hampir setiap kali ke Malang ini saya nginap di tempat ini. Jadi bukan tempat asing bagi saya. Nah, ini adalah kali kesekian dari kedatangan saya ke tempat ini dalam rangka menyambung mungkin juga leluhur kita dulu adalah
tidak menutup kemungkinan itu leluhur kita dulu merupakan satu klan, satu keluarga klan, kita. Paling tidak dulu pernah berhubungan, ya, sehingga begitu, akhirnya kita awal kita ketemu di Pulau Madura. Di Madura. Ini kita langsung deket ya, kayak temen lama gitu ya, kayak saudara gitu. Ketemu saudara. Ya. Langsung jadi beliau 2010 kita ketemu di Madura. Waktu itu Haul Sultan Bangkalan kalau tidak salah ya. Iya. Nah, terus beliau saya sampaikan saya ada rencana ke Trowulan. Bukan. Ke Semarang. Wah, langsung beliau nanti sama saya. Saya kaget. Nanti sama saya antar, di pakai kendaraannya beliau kita ke Trowulan dulu ya. Ke Trowulan dulu terus ke Semarang. Ini luar biasa. Baru pertama kali ketemu langsung kayak saudara, kayak teman akar, kayak teman lama gitu. Teman lama. Jadi alhamdulillah. Apa istilahnya sampai sekarang persaudaraan itu berjalan. Kami banyak belajar dari beliau, maklum kami di tempat jauh kan. Tempat jauh yang selama ini Lombok kan tidak banyak dikenal dalam peta budaya, apalagi peta politik Indonesia. Peta politik Indonesia, sehingga karena itu kami juga merasa tergerak untuk mengangkat daerah kami lewat sesuai dengan yang kami minati, yaitu lewat jalur budaya. Kita bukan orang politik ya. Tidak punya kemampuan untuk itu. Biarlah saudara-saudara kita yang lain punya kemampuan di politik. Kan aja kita di ranah kita budaya gitu. Jalur itu. Begitu juga dengan yang lain. Makanya saya sering bilang mari kita mengangkat daerah kita sesuai potensi kita masing-masing. Dengan potensi dan jalur kita masing-masing. Benar-benar. Jalur kita masing-masing. Tidak perlu saling apa istilahnya menghalangi. Kita saling dukung. Karena seperti tadi kita ini selama ini kan tidak terdengar. Sehingga dalam sejarah nasional mungkin hampir tidak ada satu paragraf tentang Lombok. Jangankan satu bab. Satu paragraf aja enggak ada gitu. Satu kalimat ada. Tapi itu pun sebagai ikutan dari bab tema orang lain. Tidak ada. Silahkan cek. Dari itulah mendorong kami membangun persaudaraan, karena memang dulu sesungguhnya punya kedekatan. Punya kedekatan. Jadi Lombok ini sudah disebut dalam manuskrip Jawa sejak era Majapahit. Sebelum itu malah. Sebelum Singasari. Sudah disebut. Singasari sudah disebut. Sudah ada disebut. Apalagi era Majapahit. Jelas di Pararaton. Pararaton jelas, di Kertagenegara. Di negara Kertagama jelas. Bahkan Pararaton itu menceritakan era Singasari memang. Dari era Singasari sampai era Majapahit. Jadi di Tapi ada naskah lain yang mengisahkan tentang Singasari itu tentang Lombok juga. Gurun nama Lombok dulu. Orang Jawa, orang Bali, Lombok itu gurun itu. Di Sumpah Palapanya Gajah Mada itu disebut. Dan di negara Kertagama dengan jelas disebut. Bahkan negara Kertagama itu ditemukan di Lombok. Di Lombok. Kan ditemukan di Lombok. Jadi ada beberapa naskah monumental itu yang ditemukan di Lombok. Termasuk salah satunya selain negara Kertagama ada Sang Hyang Kahmanikan. Itu kitab Buddha dari abad 9-10. Itu ditemukan di Lombok juga. Ini ada apa? Jadi itu salah satu bentuk. Ada kedekatan tersendiri mulai zaman dahulu secara historis. Begitu juga kalau lihat silsilah-silsilah daripada banyak keluarga-keluarga di Lombok. Itu sangat jelas merunut ke Jawa, terutama Majapahit. Sangat jelas. Dan begitu aja beberapa manuskrip menceritakan itu. Makanya yang menarik sebenarnya selain hubungan-hubungan itu, ada saya menemukan teori. Kita sebut aja teori ya. Atau tesis. Dari seorang ahli namanya C. Burke, Cornelis Burke, seorang filolog Belanda. Cornelis Burke. Jadi kalau kita menafsir apa yang beliau sampaikan bahwa
pusat Imperium Majapahit di timur. Pasca jatuhnya Trowulan itu adalah di Lombok. Menurut beliau. Nah, jadi kan selama ini kan perdebatan ini kapan sebenarnya berakhirnya Majapahit. Ada yang mengatakan 1478. Ketika jatuh Trowulan. Nah, tapi ada yang mengatakan juga belum, karena pas jatuhnya Trowulan dipindah ke bergeser ke Daha, ke dalam, ke dalam, ke Kediri. Karena posisi laut dikuasai oleh Demak waktu itu. Posisi pesisir pantai. Kemudian yang Kediri ini dapat serangan Demak tahun 1525 kalau salah. Tapi kalau menurut Bek, mungkin itu salah satu pecahan. Pecah ke sana, tapi yang ke Lombok. Ke Lombok. Menjadi penerus menurut Cornelis Bek itu. Kenapa? Ternyata bahwa karena di sana adalah tempat berkukuhnya keluarga raja. Keluarga raja Majapahit di sana semua. Di sana. Di Lombok. Sebagian lah gitu ya. Ada. Sehingga ketika Trowulan jatuh, ada yang memindahkan ke Kediri, ada yang ke Lombok. Memang karena di sana adalah salah satu cabang daripada keluarga Majapahit juga di Lombok. Memang kalau dari beberapa literasi yang pernah saya baca ketika Majapahit itu jatuh, ini kan orang-orang Majapahit ini ada yang lari ke Tengger, yaitu Bromo, ada yang lari ke Blambangan, Alas Purwo, terus lari ke Bali, terus ada yang lari ke Lombok. Nah, nampaknya sebagian orang yang termasuk misalnya keluarga dekat raja, ini banyak lari ke Lombok sama ke Daha. Nah, lari ke Daha kan, lari ke Daha, mencoba mendirikan kerajaan penerus Majapahit. Betul. Nah, selain lari ke Lombok. Kenapa kok ini dibawa ke Daha atau Kediri? Karena pesisir pantai dikuasai oleh Demak. Betul. Demak sudah mulai menguat. Demak dari kadipaten awalnya menjadi kasultanan. Kasultanan Demak itu tahun itu 1478. Itu adanya MOU dengan Ottoman Turki, terus akhirnya 1520 Demak berubah menjadi kasultanan. Nah, ini menguasai, sehingga kenapa mereka kok larinya malah ke dalam, yaitu ke Kediri, dan juga ke Bromo, Tengger, dan juga lari ke timur sekalian. Terus sebagian ke Bali dan juga ke Lombok. Nampaknya yang punya kekuatan penuh ini malah Lombok. Sehingga di sana banyak sekali daerah-daerah yang namanya menjadi nama persis di Jawa. Banyak sekali. Di sana ada kota Kediri, kota Kahuripan, Mataram, Singasari, Surabaya. Pokoknya banyak hampir banyak. Termasuk Pamenang kan? Pamenang ada di sana. Pamenang itu kan ada tempat di Kediri. Banyak sekali. Sesile kan? Sesile kan Selar sini kan? Di sana. Surabaya ada banyak sekali yang toponim misalnya, nama-nama daerah yang sama dengan di Jawa. Termasuk menjadi sebuah pertanyaan besar ya. Kenapa ketika untuk mengislamkan Lombok ini harus mengirim pasukan 10.000 pasukan? Tentunya kalau Lombok waktu itu tidak merupakan kekuatan besar, tentunya ngapain harus banyak-banyak prajurit, itu kan memakan biaya besar. Itu tepat sekali. Nah, ini menarik di sana. Jadi pertama tadi memang ada pelarian pasca jatuh, tapi sebenarnya kedatangan dari Pangeran Majapahit itu sudah ada. Sebelum ada penempatan. Ketika Majapahit masih eksis, ada penempatan. Ada penempatan di sana. Itu bisa dilacak di manuskrip. Banyak. Termasuk era Jayanegara, era Gajah Mada itu kan Gurun atau Lombok tadi. Ini kan memang sudah ada penempatan di sana. Tetapi bergelombang-gelombang. Bergelombang-gelombang. Tetapi ketika jatuhnya Majapahit di sini, otomatis, mohon maaf nih contoh aja, mamanya saya di sini ini karena sesuatu hal, tentu saya akan lari ke tempat saudara saya. Karena yang bisa menjamin dia sampai sana selamat. Istilahnya karena di sini para putra-putra Majapahit ini mengalami ancaman karena Demak,
akhirnya kan dia lari. Ada yang lari ke gunung di Bromo, ada yang lari ke Daha mendirikan sesuatu kerajaan penerus, ada yang ke Blambangan Alas Purwo ke Bali, dan ada yang lari ke Lombok. Karena di sanalah dia merasa aman. Di sana dia ketemu saudaranya. Karena kalau tidak punya saudara, tidak terus mungkin dia ke sana akan gambling dia. Iya, gambling. Jangan bisa terlantar dia. Atau itu daerah apa nanti dia. Kan begitu. Betul. Jadi sudah sangat terjalin dan sudah terang benderang di naskah-naskah kami menceritakan tentang hubungan itu. Memang di sana kemudian keluarga kawin-mawin dengan leluhur kami yang lebih dulu ada di sana. Ada di sana. Masyarakat asli Sasak, kemudian yang datang belakang sehingga melebur mengidentifikasi diri sebagai orang Sasak. Sasak kan menjadi satu artinya. Sasak. Nama Sasak sendiri kan bahasa Jawa kuno. Sasak artinya tunggal. Menjadi tunggal. Satu kesatuan. Sasak itu satu kesatuan atau tunggal. Jadi walaupun dari berbagai unsur, ketika datang ke Lombok melebur menjadi satu, menjadi Sasak. Tunggal. Nah, jadi dan tadi benar bahwa memang di naskah kami diceritakan. Dan sekitar tahun 1540-an, 1540-45 lah. 1540-45. Gresik, Pangeran Prapen di Babat Lombok ini Babat Lombok. Membawa sekitar 10.000 pasukan. Puluhan kapal. Dengan puluhan kapal. Dan dari berbagai daerah sangat rinci. Daerah di Jawa, siapa pimpinannya dari sini, pimpinan diceritakan sangat rinci. Nah, sehingga kita mengambil hipotesis kenapa kok untuk menaklukkan pulau yang kecil itu kok harus membawa ekspedisi 10.000 pasukan. Padahal di tempat lain cukup dengan sekelompok ulama kan? Sekelompok ulama, misalnya di Banjar, di Goa kan ada di banyak Teku di Tiro, cuman satu dua orang sekelompok ulama lah. Satu tim lah gitu. Satu timnya. Kalau ke Goa kalau tidak salah Datuk Ribandang kalau Datuk di Tiro dan di tempat lain kan tidak ada yang. Tapi kalau Lombok yang cuman pulau kecil aja kok mengerahkan 10.000 pasukan. Tim ekspedisi. Nah, sehingga dari itu kita mencoba menganalisa karena tadi karena pusat imperium Majapahit setelah jatuhnya Daha, setelah jatuhnya Daha 1525 lah ya. 1525. Tapi ada masih di sana. Majapahit Timur ini kan. Ini sehingga ini juga harus diislamkan karena tidak dengan kekuatan perang yang luar biasa 10.000 pasukan. Karena tidak utuh. Pengislam Majapahit itu kalau belum sampai ke Lombok gitu. Pusatnya yang pindah ke Lombok, kira-kira mungkin begitu artinya. Ini kan mirip dengan perjalanan Republik ini, Pangeran. Bagaimana ketika ibu kota negara di Jakarta itu dijatuhkan? Waktu itu lari ke Jogja. Jogja kalah lagi ke Sumatera. Ke Bukit Tinggi. Nah, persis ini perjalanan. Jadi memang perjalanan sejarah itu akan terulang pada masa-masa tertentu gitu loh. Dan pemindahan ibu kota atau pusat karena berbagai sebab kan hal yang lumrah kan? Seperti tadi kan dicontohkan. Seperti saat ini kita mau pindah ke IKN sana. Sekarang ini kita mau pindah ke IKN. Atau ketika berdirinya Majapahit kan dulu di Sidoarjo, Ikan Tarik. Kemudian dipindah ke Trowulan. Jadi hal yang lumrah. Benar. Jadi memang perjalanan dari pendirian kerajaan Majapahit pertama memang di Hutan Tarik. Nah, setelah itu pindah ke Trowulan. Nah, setelah Trowulan ada lagi yang bercerita tentang misalnya agak sedikit bergeser ke Mojosari. Sehingga dikatakan Mojosari, sarinya Mojo. Pernah juga katanya di Istana Timur di mana? Yang Arya Wiraraja. Di Madura. Pasuruan. Di Lumajang. Kan? Ya, benar. Nah, jadi hal yang lumrah. Untuk sehingga ketika Majapahit itu diserang jatuh oleh Demak, akhirnya ini ada yang lari ke Daha, pusat kerajaan dipindah ke Daha. Daha diserang lagi oleh Demak, kalah. Akhirnya kan pusat pemerintahan fokus terkonsentrasi di Lombok. Nah, sehingga itu menjadi istilahnya tujuan juga untuk diislamkan, untuk dihancurkan juga istilahnya. Nah, jadi itu menarik sehingga menurut saya Majapahit itu tidak
tidak berakhir tahun 1478, terlalu tidak. jauh. Iya. Bahkan bukan 1525 ketika Dahsyat, tapi masih lama, sejak eksis di Lombok masih lama, 1 abad, kemudian masih eksis di sana, sehingga teori kejatuhan Majapahit ini menurut saya harus dirubah. Betul, kan begini Pangeran, pada waktu itu Majapahit kan kerajaan besar. Dia menguasai 2/3 dunia. Pada waktu itu imperium dunia itu cuma 2, Majapahit sama Ottoman, kekhalifahan Turki. Nah, Turki mengirimkan misinya, yaitu yang sekarang kita sebut Wali Songo. Ini kan pengiriman misi dari Ottoman. Nah, tentunya yang namanya kerajaan besar kan kalah kan enggak seperti, mohon maaf, seperti rumah kecil dirobohkan seperti masa itu. Semudah itu gitu loh. Pasti bersiasat. Bahkan dalam cerita masa semudah itu. Tidak semudah itu. Bahkan dalam literasi lain yang kemarin kita bedah dengan salah satu dosen UNED, Universitas Jember, Ottoman Turki ini mengirimkan pasukannya ke sini ini 3 kali. Ada tercatat. Mereka dikatakan waktu itu para pemirsa bisa simak, itu ada di video kita di channel kita. Jadi pengirimannya itu pertama ini 20.000 pasang. Berarti apa? Kurang lebih 40. 40 kalau kita bicara kriteria pasang itu kan bisa laki perempuan. Nah, tetapi laki perempuan juga ada anaknya, sehingga kategori pengiriman pasukan 20.000 ini bisa berarti 40, bisa berarti 80.000, dan itu 3 kali, 3 kali pengiriman pasukan. Apakah itu yang dikisahkan di babat apa di Jawa ini? Babat Jawa itu apa? Yang Syekh Subakir dari Rom. Benar, dari Rom. Rom itu kan memang nama pusat di Turki itu. Turki itu memang Rom. Kan? Kesultanan Rom disebut itu. Istana Rom itu kan di Turki. Turki itu. Kan ada di babat. Benar. Jadi mungkin itu benar, membawa dari Rom. Pada waktu itu Istana Rom atau Turki ini mengirimkan pasukannya itu 3 kali dan selalu kalah. Itulah akhirnya mereka merubah strategi. Tidak lagi mengirimkan pasukan, sehingga diceritakan di situ dengan dakwah ketika mereka mengirimkan pasukan selalu mati, selalu kalah. Kenapa? Tentara akan berhadapan dengan tentara. Betul. Bicara tentang persenjataan, Majapahit lebih menang. Karena apalagi di daerah sendiri, apalagi di daerah sendiri. Dalam berbagai literasi dikatakan Mesiu atau meriam Majapahit ini punya kekuatan namanya meriam Cetbeng. Cetbeng itu. Kalau meriam dari Turki, dari Eropa ini kan masih pakai lantak. Sehingga untuk mengeluarkan Mesiu meriam itu harus butuh waktu lama. Sementara meriam Cetbeng ini tidak pakai lantak. Itu teknologi Sudah teknologi ini ini banyak diakui oleh ilmuwan dunia. Jadi ketika meriam dari Turki ini satu ledakan gitu. Untuk setelah itu butuh jangka waktu yang lama. Majapahit sudah 5 kali. 5 kali kirim ledakan. Selalu kalah. Akhirnya Ottoman Turki mengirimkan misi lewat para agamawan yang oleh bangsa kita saat ini disanjung-sanjung sebagai Wali Songo. Padahal ini adalah misi dari pemerintah Turki untuk menjajah kita ini. Ini harus kita luruskan sejarah ini gitu loh. Ini terlepas dari dakwah Islam loh tapi ini adalah ini jelas-jelas perebutan kekuasaan, perang pada waktu itu. Kita bukan bicara agama. Ini adalah bicara tentang penguasaan suatu daerah gitu loh, bukan bicara agama. Dan ini memang harus kita buka selebar-lebarnya nih Pangeran. Betul, artinya bahwa Turki saja tidak mampu. Apalagi waktu itu Demak kan kadipaten. Masa semudah itu mengalahkan Majapahit itu Dijaya kalah atau hancur, masih langsung hancur. Sehingga strategi pindah adalah sangat lumrah kan begitu ya? Pergantian strategi perang tadi dengan mengirimkan para agamawan, para ulama, ini juga dibarengi dengan adanya MOU antara Kadipaten Demak dengan Ottoman. Ini tercatat di sejarah itu tahun 1478. Ada itu. Ada. Sehingga setelah Demak ini dibackingi oleh Ottoman, baru Demak berani memproklamirkan diri menjadi Kesultanan.
Iya. Sebelum itu enggak berani karena kerajaan kecil Bawan lagi. Apalagi Demak kan masih keluarga lah. Iya, masih keluarga dengan Majapahit. Ya. Dan ini juga merupakan harus kita renungkan bersama selaku bangsa dan negara. Seringkali kehancuran kita itu karena orang kita yang mengkhianati saudara kita. Dari internal. Dari internal gitu. Internal. Termasuk semata-mata karena bukan semata-mata luar ya. Iya, dari luar. Kalau seandainya waktu itu Demak tidak MOU dengan Turki, dengan Kesultanan Ottoman, ya belum tentu Majapahit itu jatuh. Iya. Begitu juga dengan kasus-kasus yang namanya kasus 65. Kalau seandainya sekarang kan sudah mulai terbongkar ini. Kalau seandainya waktu itu campur tangan CIA Amerika, ini tidak gayung bersambut dengan orang-orang kita di dalam, ya kesulitan juga. Karena itulah kita harus semakin kuatkan persatuan bangsa. Jangan saling menjegal. Ya, intinya di situ. Itu intinya. Ketika kita di dalam pecah, maka ini peluang untuk orang lain ikut campur dan semakin mengoyak kita. Iya, benar. Makanya kenapa kita ingin istilahnya terus mengungkap bahwa ada kaitan-kaitan kita di Nusantara ini untuk memperkuat. Ya, benar. Di Jawa, Bali, Lombok, selalu ada Sulawesi, Sumatera, Kalimantan. Karena dulu kita ini satu. Betul, dulu kita bahkan satu. Mungkin kita satu leluhur. Ya, kita satu leluhur gitu loh. Cuma memang ada yang lebih dulu maju. Ada yang baru sekarang mulai maju seperti kita di NTB kan. Sekarang dengan adanya MotoGP, Mandalika yang dulu hanya lokal, sekarang sudah mendunia kan? Dunia, internasional. Dan alhamdulillah Lombok juga sudah memitrakan, Ya, benar. Dalam hal itu bisa mewakili Indonesia juga di luar negeri kan? Ya, kalau analisanya Pangeran itu masuk. Kalau kita lihat saat ini sebagai contoh aja dari bahasa saja. Bahasanya itu banyak kemiripan-kemiripan. Sasak bilang suku Sasak ini ternyata bahasa Jawa artinya tunggal. Sasak. Terus kata terima kasih Lombok matur tampiase, Bali matur suksma, Jawa matur nuwun, Madura matur sakalangkung, terus Sunda atur nuwun, Batak maulate, terus kalau Flores terima kasih, termasuk kata besar. Lebih dari itu, Mas. Bukan hanya sekedar kata. Jadi mungkin suatu saat sekiranya nanti peninggalan dulu itu sudah sulit ditemukan. Nanti orang akan belajar tentang Jawa itu di Lombok. Wah, karena di sana banyak manuskrip Jawa di Lombok malahan. Manuskrip yang berbahasa Jawa kuno itu ditemu. Jawa Madya itu melimpah ribuan di Lombok dan masih hidup, masih dibaca sampai sekarang. Itu juga dalam upacara adat kan pasti pakai bahasa Jawa. Orang nembang Macapat hampir setiap saat, tiap hari itu kan akulturasi dari Jawa. Betul, Pangeran. Dan itu kan kita sudah pernah waktu kita ritual membuka energi alam. Kita dari Jawa kan bawa tim Macapat, dandang gula. Waktu itu juga ada teman kita dari Bali, Pak Morgan itu Kanjeng Prabu Wiranegara itu juga membawa tim Macapat, dandang gendis. Waktu kita di museum itu. Terus yang Lombok juga waktu itu juga memunculkan tembang Macapat juga. Di Jawa dandang gula, terus di Bali dandang gula, terus di Lombok dandang gendis. Gendis itu kan bahasa Jawa juga artinya gula. Gitu ya. Iya. Jadi, sangat hidup. Ya, sangat hidup. Jadi luar biasa. Begitu juga aksara. Jadi aksara Sasak itu kan aksara Jawa. Diadopsi dari aksara Jawa. Dan sampai sekarang kalau Mas itu jalan-jalan di Kota Mataram. Jadi itu nama jalan itu ditulis dalam 3. Jadi Latin, aksara Sasak yang Lombok itu terus sama bawahnya aksara istilahnya Pegon. Arab Melayu. Jadi lestari di sana justru kan. Luar biasa ini. Jadi kalau kita ingin buku-buku juga kalau kita ingin belajar Jawa di Lombok. Di pelajaran mata lokal. Kan itu. Benar. Jadi aksara Sasak yang mirip aksara Kawi. Di dalam Sumpah Palapa ini
namanya disebut gurun. Gurun. Nah, ini ceritanya bagaimana Pangeran kok akhirnya menjadi kata Lombok dan Sasak ini? Iya. Gurun itu kalau dalam gegerung ya, mungkin gegerun ya. Gegerun, benar. Bahasa Sasak itu artinya daratan yang berlumpur. Daratan yang berlumpur. Jadi dulu kan bagian barat tuh saking suburnya air melimpah sehingga dia kalau orang jalan sana bisa masuk kaki sehingga mungkin orang Bali, orang Jawa menyebut Pulau Lombok itu sebagai gurun. Gurun, jadi bukan gurun yang pasif. Nah, ini para pemirsa jadi harus di garis bawahi ya. Kata gurun atau gegurun di dalam sastra Jawa Madya di serat zaman Majapahit, ini yang dimaksud gurun atau gegerun ini bukan padang pasir. Bukan padang, tetapi lumpur. Nah, jadi tanah rendah yang berlumpur. Dan itu bahasa Jawa kuno memang itu. Dan masih hidup ketika pada masa bahasa Jawa Madya atau bahasa Jawa Tengahan. Jadi itu muncul baik ada prasasti Bali. Prasasti di Bali itu yang bertarik 913 Masehi. Itu namanya prasasti yang mengisahkan tentang Sri Kaisari Warmadewa. Jadi di naskah itu disebut Sri Kaisari Sri Kaisari itu Rah Gurun. Artinya keturunan gurun. Nah, jadi itu sekarang ada di Sanur itu masih ada prasastinya. Itu pertama tentang gurun. Kedua di naskah Pararaton disebut dalam Sumpah Palapa bahwa kalau Sumpah Palapa itu di Negara Kertagama, Pak? Negara Kertagama ya? Kalau Pararaton lebih menceritakan tentang masa Singhasari. Oh gitu ya. Tapi saya lupa antara Pararaton atau dan Negara Kertagama. Tapi yang jelas di sana diceritain bahwa Gajah Mada akan menaklukkan ring gurun. Bercita-cita menaklukkan gurun dan ini. Artinya pertama kali disebut gurun. Gurun, dompu dan lain-lain. Jadi dari kalau kita dari urutan kalau itu berarti ini yang pertama dicita-citakan oleh adalah gurun. Nah, begitu juga di Negara Kertagama disebut gurun Sanusa. Nusa Gurun yang di sana terdapat kerajaan Lombok Mira dan Sasak Adi. Oh dulu namanya pulau itu gurun. Tanah gurun, tanah yang berlumpur. Di sana ada dua kerajaan yaitu besar, Lombok Mira, Sasak Adi. Sasak Adi itu di barat. Lombok itu di timur. Ya di ujung timur itu. Di Labuan Lombok namanya sekarang. Nah, kalau Sasak itu di barat. Nah, kemudian Lombok dalam perkembangannya Lombok menjadi nama pulau, pengganti nama gurun, Sasak menjadi nama sukunya. Dan nanti pasca Lombok muncullah kerajaan Selaparang. Tapi sebenarnya embrionya sudah ada sejak Majapahit, Selapawis namanya. Tapi menjadi besar sehingga sering juga disebut. Jadi secara kultural namanya Pulau Selaparang. Secara kultural. Selaparang atau Selapawis. Nah, begitu ceritanya. Jadi waktu itu zaman Majapahit, Sasak di barat, Lombok di timur. Dan kata Sasak dan kata Lombok sendiri ini sangat erat dengan Jawa gitu loh. Oh iya gitu ya. Jadi kalau Sasak itu memang bahasa Jawa kuno artinya tunggal. Jadi Sa itu menyandarkan satu, Sak juga satu. Ya, jadi satu kesatuan. Bahasa lainnya adalah tunggal. Benar. Jadi kalau orang Jawa kadang-kadang bilang gini, sak mejo, sak karung. Nah, ini kan maksudnya kan kalau Sasak berarti satu kesatuan atau tunggal. Benar. Itu sebenarnya secara filosofis juga. Sasak itu meyakini secara teologi Tuhan yang tunggal. Tuhan itu memang tunggal. Tuhan itu bukan satu. Makanya orang Sasak menyebut nenek Tuhan yang tunggal. Kedua tadi secara istilahnya sosiologis. Jadi dari berbagai unsur. Jadi di sana dari Jawa, Bali, Melayu, Sulawesi,
Sumbawa, Bima, bahkan dari luar negeri, India, Arab, itu kemudian bercampur di Lombok. Yang melebur, kemudian mengidentifikasi menjadi satu. Jadi yang tunggal itulah menjadi Sasak saat ini. Nah, kenapa Melayu juga? Ini juga menarik. Jadi di Lombok ini ada namanya sastra Nyaer. Jadi tulisan Melayu, huruf pegon tadi, Arab Melayu dengan tembang Melayu. Yang di Sumatera sini sudah tidak ada. Di Lombok naskahnya masih banyak, dan setiap kalau ada upacara agama, hari-hari besar agama Islam, itu dibacain. Makanya tiap malam itu bekayat istilahnya, membaca syair. Bekayat itu kan hikayat menurut Melayu. Membaca syair-syair Melayu. Itu masih sangat hidup. Artinya selain dengan, jadi di Lombok kita begini Mas. Secara budaya ada budaya asli dan budaya akulturasi. Jadi budaya asli itu memang banyak, tapi budaya akulturasi juga banyak. Akulturasi ini berasal dari Jawa, Bali, Melayu, Sulawesi ada. Jadi terlihat ya. Nah, yang akulturasi ini ada dua. Yang adopsi, asli tadi tembang itu. Tapi ada kemudian selain adopsi, kemudian di apa istilahnya ada yang diolah. Seperti keris. Nah, keris itu bilahnya model Jawa, tapi gagang dan anunya mirip Bali. Khas Sasak, tapi kemudian diadopsi juga sama beberapa tempat di Bali. Oh gitu. Grantem itu memang keris khas Sasak. Tapi hanya di Bali hanya berkembang di daerah Karangasem dan pengaruhnya, karena diadopsi dari sana. Kalau khas Bali kan togokan. Itu yang kalau saya grantem itu keris grantem. Nah, begitu juga wayang Purwa. Di sini sudah jarang, di Lombok masih ada. Itu kan adopsi. Karena persis itu bahasanunya bahasa Jawa kuno. Orang Jawa aja nggak ngerti itu karena saking kunonya. Kalau sudah nggak dipakai mungkin di sini. Kalau orang Jawa modern ya barangkali nggak ngerti, tapi kalau orang-orang Jawa yang masih mempelajari, tahu. Kecuali yang khusus mempelajari itu. Tapi yang umum, termasuk dalam upacara perkawinan pakai bahasa Jawa. Karena sering begini mah. Ketika ada keluarga kami kawin dengan keluarga Jawa, kan dilaksanakan upacara sorong serani perkawinan. Itu kan pakai bahasa Kawi. Terus keluarga Jawa ini sepertinya saya agak tahu-tahu sedikit. Padahal dulu beliau punya bahasa. Padahal dulu bahasa kita. Tapi karena banyak orang Jawa yang sudah tidak Jawa, bingung sendiri ini bahasa mana kok karena seperti memang, dengar gitu ya. Karena memang sudah tidak dipakai. Karena ada bahasa itu Jawa kuno sekali. Kemudian ada Jawa Madya. Dan mungkin ada sekarang Jawa Baru kan. Nah, jadi yang kuno sudah sangat jarang mungkin, kecuali yang pelajari. Nah, di sana hampir setiap hari sepanjang ada orang kawin, upacara sorong ser haji kerami istilahnya untuk pengesahan perkawinan. Kerami itu kan juga bahasa Jawa. Kawin. Makanya jadi akulturasi dan ada yang asli. Jadi di sana itu hidup semua, termasuk budaya Melayu tadi. Luar biasa ini. Makanya sering saya bilang bahwa Lombok ini adalah museum hidup dari peradaban Nusantara. Jadi simpul peradaban Nusantara. Jadi baik, karena dulu itu tadi akarnya adalah pernah menjadi pusat kerajaan di situ, sehingga kalau namanya pusat kerajaan imperium, sehingga akhirnya semua peradaban ada di situ. Ada di sana. Itu salah satu indikasinya. Apalagi memang pada masa kejayaan Majapahit ini kan waktu itu maha menterinya ini kan Mahapatih Gajah Mada. Tapi ada Paten Jero, ada Paten Jawi. Nah, kalau Paten Jero waktu itu yang tercatat itu adalah Keboiwo dari Bali. Kalau Paten Jawinya itu Aditya Warman. Yang di Sumatera. Aditya Warman ini kan waktu itu belum ada suku Aceh, belum ada suku Batak, belum ada suku Minang juga belum ada. Karena suku Minang ini baru muncul. Ini era Singhasari ketika Sriwijaya berganti ke Dharmasraya. Dharmasraya baru berganti waktu itu ada pasukan dari Singhasari yaitu Pangeran Arema, Kebu Arema atau Kebu Anabrang membawa pasukannya ke sana.
Barulah akhirnya muncul suku Minang, suku Batak. Jadi kalau dulu bilang Aditya Warman memang dari Pamalayu. Pamalayu. Nah, baru dari Pamalayu inilah akhirnya muncul suku-suku kecil yang sekarang menjadi suku Minang. Aditya Warman ini Pangeran Majapahit yang ibunya dari Pamalayu. Dari Dharmasraya. Sehingga kembali ke sana. Iya. Itu yang menurunkan raja-raja di sana mungkin. Akhirnya muncul suku Minang, Batak dan sebagainya. Nah, dari sana. Ya, dulu kita memang satu kesatuan gitu loh. Termasuk di sisi sejarah kami itu sangat jelas. Kemana berkembangnya ke daerah ini, ke pulau ini, ke pulau ini. Jadi tadi sebenarnya dari dulu kita satu. Kita adalah satu. Cuma seringkali politik yang memisahkan kita. Politik memisahkan kita. Budaya yang menyatukan kembali. Budaya menyatukan kita. Jadi yang memisahkan kita adalah politik, yang memisahkan kita adalah agama, dan yang menyatukan kita adalah budaya. Ya, mudah-mudahan kita memberikan pencerahan pada semua anak bangsa. Ayo kita kembali ke jati diri kita, pada budaya leluhur kita, budaya Nusantara. Sementara sisihkan sesuatu yang memecah belah kita, entah itu politik, entah itu agama. Itulah pemecah belah bangsa kita. Nah, kembali tadi Pangeran, ada kata Swasa, ada kata Lombok. Ini juga sangat erat kaitannya dengan Jawa. Karena di dalam culture Jawa, dalam budaya Jawa, kata Lombok adalah sebuah buah yang sangat istimewa. Lombok itu. Karena orang Jawa ini untuk menggambarkan manifestasi Tuhan ini dengan buah Lombok. Oh, itu manifestasi Tuhan. Ya, jadi orang Jawa ini kan tidak berani memberi nama Tuhan. Jadi di dalam ajaran Jawa ini tidak ada nama Tuhan. Karena orang Jawa tidak berani memberi nama Tuhan. Tetapi orang Jawa hanya berani menggambarkan kuasa Tuhan. Bukan manifestasi Tuhan. Bukan memberi nama Tuhan. Kalau ajaran dari Timur Tengah kan memberi nama Tuhan, berani memberi nama Tuhan. Ajaran Jawa tidak berani memberi nama Tuhan, hanya sekedar manifestasi kuasa Tuhan. Salah satunya adalah orang Jawa bilang menyebut kuasa Tuhan itu adalah sing ngecet Lombok. Sing ngecet Lombok itu kalau kita bahasa Indonesia kan yang ngecat cabai, yang mewarnai cabai. Nah, ini kuasa Tuhan. Coba Pak kita lihat Pangeran, sore itu Lombok atau cabai, ini kan masih hijau. Besok sudah merah. Siapa yang mewarnai? Itulah kuasa Tuhan. Kalau hubungan Lombok dengan cabai tadi dengan tumpeng gimana? Karena di puncak tumpeng. Tumpeng. Itu apa filosofinya? Jadi tumpeng atau gunungan ini juga merupakan filosofi tentang konsep ketuhanan. Nah, itulah kenapa di tumpeng-tumpeng Jawa, tumpeng-tumpeng tertentu tentunya, tidak semua tumpeng itu di ujung tumpeng pasti ada cabainya. Karena cabai adalah manifestasi kuasa Tuhan tadi. Orang Jawa bilang untuk menggambarkan manifestasi kuasa Tuhan adalah sing ngecet Lombok, yang mewarnai cabai puncaknya. Berarti semuanya masuk ini. Ini tersambung semua. Semuanya saling terkait. Karena di Lombok juga artinya Lombok itu lurus. Artinya lurus. Lurus ke atas. Lurus ke dalam sikap itu lurus dalam keyakinan. Ke atas, lurus dalam sikap. Vertikal. Lombok. Sikap Lombok. Jujur, rendah hati, itu Lombok artinya. Tidak neko-neko, Lombok. Istilah sasak. Lombok buat. Jujur, rendah hati. Ini kan memang karakteristik Jawa. Orang Jawa bilang andap asor. Andap asor. Nah, ini kan rendah hati kan andap asor. Kita selalu wani ngalah luhur bekasani. Persis itu sikap orang saya gitu. Ngalah-ngalah pokok menang. Dan ini memang karakteristik dari leluhur kita Nusantara. Kita adalah satu kesatuan gitu loh. Nah, jangan sampai ini terpecah belah hanya karena politik, jangan sampai ini terpecah belah karena agama, sehingga kita harus punya konsep, punya prinsip, konsistensi, kita harus lurus, kita harus Lombok, kita harus sasak. Sesuatu yang memecah belah kita lebih baik kita singkirkan. Memang luar biasa ternyata secara historikal ya. Ini Jawa Lombok, Jawa Sasak sangat erat sekali. Sangat erat. Dan alhamdulillah sekarang tersambung kembali. Barangkali masuk saya hadir di sini, Mas Hardi di Lombok,
Saya kira itu juga bagian mengantisipasi masa lalu kan. Ya. Dan barangkali itulah juga kenapa ya Pangeran, mohon maaf ya kalau kita bicara tentang ritual kebangkitan Nusantara yang menyatukan kita. Saya mendapatkan perintah itu kan 2008. Iya. Tapi tidak kita laksanakan karena pada waktu itu saya masih banyak pertimbangan. Tapi setelah ketemu dengan Pangeran Satria Wangsa, niat itu langsung menguat. Iya, Dan kenapa kok saya harus memulainya dari Lombok? Iya. Nah ini tentunya kan kehendak alam toh, ini bukan kehendak Sutrimo pribadi. Iya. Ya, karena kehendak alam, ya kehendak alam, kehendak leluhur. Karena selama ini ketika saya mencoba melakukan ritual kebangkitan Nusantara, membuka energi alam, saya selalu ngetes. Ngetes saya begini, kalau ini memang perintah alam, kehendak leluhur, perintah Tuhan, selalu ada jalan. Iya. Karena kalau tidak kehendak alam, barangkali saya nggak sanggup. Karena kemarin nggak nyampe. Karena dihitung-hitung oleh teman-teman, biayanya miliaran ternyata. Betul. Uang dari mana itu? Tapi ternyata jalan. Semuanya jalan. Berarti Tuhan sudah. Ya. Nah, ini memang jadi misteri. Kenapa kok harus mulai dari Lombok, membuka energi alamnya? Alhamdulillah. Termasuk beberapa teman gerakan kebangkitan juga yang saya ketemu. Iya. Mulai dari Lombok. Mulainya dari Lombok juga. Ya, itu luar biasa ini. Nah, ini Pangeran, ini sebelum kita tutup ini Pangeran, ada yang mau disampaikan nih Pangeran untuk para pemirsa terkait jadi bahwa saya meyakini bahwa kita dulu adalah satu keluarga. Kemudian menyebar. Dan sekarang akan menjadi keluarga kembali. Ya, mudah. Itu atas kehendak alam. Ada kehendak alam. Nah, untuk itu, mari kita jaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Dalam bingkai negara Republik Indonesia. Mungkin itu aja, Mas. Terima kasih Pangeran Lalu Satria Wangsa dari Kedaton Pejangge. Dulu namanya Pulau Gurun dan sekarang menjadi Pulau Lombok. Dan sudah kita urai ternyata kenapa kok ada muncul kata Lombok dan kata Sasak, padahal awalnya adalah Nusa Gegurun. Dan itu sudah tercatat mulai zaman Kerajaan Singhasari tahun 1000-an Masehi. Luar biasa. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, memberikan pencerahan pada kita semua. Tetap kita bersatu di bawah naungan Ibu Pertiwi, Putra Nusantara. Kita kesampingkan sesuatu yang memecah belah kita. Kalau perlu ya kita singkirkan sesuatu yang memecah belah kita, yang mengkotak-kotak kita. Entah itu dari sisi politik maupun dari sisi agama yang selalu membuat kita terkotak-kotak. Kita bersatu demi Ibu Pertiwi, kita bersatu demi Nusantara kita bangkit kembali. Kita tidak menjadi jajahan bangsa lain, kita tidak menjadi budak bangsa lain. Kita merdeka jiwa raga kita sebagai putra-putra Nusantara. Apapun yang kita sampaikan, bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.